Kami dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang koloid. Saya Sally Aurelia Bahtiar, absen 32. Saya Naila Kurata Ayun, absen 22. Saya Kamelia Ayu Lestari, absen 14. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen yang dimana suatu zatnya akan didispersikan ke dalam suatu medium yang homogen. Zat yang didispersikan berkisar antara 1 nanometer hingga 1 mikrometer. Zat yang didispersikan disebut fase dispersi, sedangkan medium atau media yang digunakan untuk mendispersikan suatu zat disebut medium dispersi. Koloid termasuk atau tergolong ke dalam sistem dua fase dan termasuk ke dalam sistem heterogen. Lalu, perbandingan sifat antara koloid, larutan, dan suspensi itu bagaimana? Larutan yang termasuk ke dalam larutan dari percobaan yang sudah kita buat yaitu larutan gula dengan air. Sifat dari larutan yang pertama, homogen, tidak dapat dibedakan walaupun sudah menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, semua partikelnya berdimensi baik lebar, tebal, panjang kurang dari 1 nanometer. Yang ketiga, terjadi satu fase. Yang keempat, stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring. Sedangkan yang koloid, termasuk koloid pada percobaan yang sudah kita buat yaitu larutan susu dengan air. Sifat dari koloid yang pertama, heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra, sedangkan secara mikroskopis bersifat homogen. Yang kedua, partikelnya berdimensi antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Yang ketiga, terjadi dua fase. Yang keempat, pada umumnya stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Sedangkan secara suspensi, yang termasuk ke dalam suspensi dari percobaan yang sudah kita buat yaitu larutan pasir dengan air. Sifat dari suspensi yang pertama, heterogen. Yang kedua, partikelnya salah satu atau semuanya partikel berdimensi lebih dari 1 nanometer. Yang ketiga, terjadi dua fase. Yang keempat, tidak stabil. Dan yang kelima, dapat disaring. Contoh larutan selain larutan gula dan air yaitu larutan cuka, air laut, udara yang bersih, alkohol 70%. Yang koloid selain larutan susu yang termasuk koloid yaitu sabun, jeli, santan, dan mayones atau mentega. Yang ketiga, suspensi. Selain larutan pasir dengan air yang termasuk ke dalam suspensi yaitu larutan tepung dengan air, kopi dengan air, minyak dengan air, dan air sungai yang keruh. Jenis-jenis koloid. 1. Aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, disebut aerosol padat. Jika zat yang terdispersi berupa zat cair, disebut aerosol cair. Contoh aerosol padat yaitu asap dan debu dalam udara. 2. Sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Koloid jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Contoh sol yaitu air sungai, deterjen, sel sabun, kanji, tinta tulis, dan cat. 3. Emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi ini bahwa kehidupan jenis zat cair itu tidak saling melarutkan. Emulsi dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu emulsi minyak dalam air atau emulsi air dalam minyak. Dalam hal ini, minyak diartikan sebagai semua zat cair yang tidak dapat bercampur dengan air.
Contohnya emulsi minyak dalam air, yaitu santan, susu, dan latex. Contoh emulsi air dalam minyak yaitu mayonaise, minyak bumi, dan lain-lainnya. 4. Buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih, seperti halnya dengan emulsi. Untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung protein. Buih digunakan pada berbagai proses, misalnya pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran, kosmetik, dan lain-lain. 5. Gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel. Contohnya agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, sel sabun, gel silika. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat mengadopsi medium dispersinya yang agak padat terdispersinya sehingga terjadi koloid. Sifat-sifat koloid. Koloid memiliki 7 sifat. Yang pertama adalah efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya adalah sorot lampu mobil di daerah berkabut dan adanya warna pada pelangi. Yang kedua adalah gerakan Brown, yaitu gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Gerakan Brown ini menyebabkan partikel koloid menjadi stabil atau tidak mengendap. Contohnya yaitu gerak partikel debu. Yang ketiga adalah adsorpsi, yaitu penyerapan ion molekul pada permukaan koloid. Contohnya yaitu penggunaan deodoran dan penyembuhan sakit perut dengan menggunakan serbuk karbon. Selanjutnya, yang keempat adalah elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Yaitu pergerakan partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Contohnya penggunaan alat kotrel pada cerobong asap pabrik. Yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah pengendapan atau penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan dan penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Contohnya yaitu penjernihan air dengan menggunakan tawas dan penggumpalan darah. Jadi, untuk koagulasi ini, semakin besar muatan elektrolit, maka penggumpalan akan menjadi semakin efektif. Yang keenam adalah dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya, seperti proses cuci darah dengan alat dialisator. Dan yang terakhir adalah koloid pelindung. Apa itu koloid pelindung? Yaitu koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya, untuk pembuatan es krim digunakan gelatin. Untuk apa digunakan gelatin? Penggunaan gelatin ini bertujuan untuk mencegah pembentukan kristal yang lebih besar. Sistem pembuatan koloid ini ada 3 cara. Yang pertama, cara kondensasi. Yang kedua, cara dispersi. Dan yang ketiga, koloid asosiasi. Cara yang pertama, cara kondensasi. Partikel larutan sejenis ini akan bergabung menjadi koloid, partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan secara kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan reaksi dekomposisi rangkap. Cara yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi ini, partikel larutan kasar akan dipecah dan menjadi partikel koloid. Cara ini dilakukan secara mekanik, peptidasi, dan loncatan bunga listrik. Yang ketiga, koloid asosiasi. Koloid asosiasi ini berbagai jenis suatu zat seperti sabun atau deterjen akan larut di dalam air tetapi tidak membentuk larutan melainkan membentuk koloid. Molekul sabun atau deterjen terdiri atas bagian polar. Bagian polar ini disebut kepala dan bagian non-polar. Bagian non-polar ini disebut sebagai ekor.